Bukan lah. Gimana saudara? Nah, bukan, alhamdulillah. Jadi Yesus itu hanya untuk Bani Israel, sedangkan Anda bukan Bani Israel. Pantas kemudian nanti ketika Yesus datang Anda, Yesus, ya paman, aku pengikutmu loh. Kau dari suku mana? Saya dari Duri. Nyala dari Panangku. Kalian semua pembuat kejahatan. Apa enggak sakit digituin? Enggak lah. Loh, diusir sama Yesus, gimana dong? Ya walaupun diusir kami tetap senang juga. Saudaraku ini, Allahu Akbar. Halo Juma. Ya, halo paman. Halo Juma jantan apa banci? Kau pakai masker? Coba buka kalau berani, gitu loh. Jangan buka tongol. Mati ya. Buka masker, baru kita lihat nanti reaksinya gitu loh. Kalau jantan, kalau lu punya kontol buka. Ini kemana-mana pakai masker, kemana-mana pakai masker. Lu penakut. Mbak Maria, coba lihat ya bahasanya, ajaran kasih ente itu. Bahasanya alat kemaluan aja dibawa-bawa gitu. Padahal itu aja pakai masker. Astagfirullahaladzim nih orang. Penakut deh lo. Coba ente buka cam. Coba ayo sama gua buka cam. Bahasa kasih ini. Gimana tuh? Bunda Maria teman ente. Katanya Gimana? jalan kasih. Katanya jalan kasih, tapi bahasa seperti itu. Apa rupanya dibilang? Tadi alat kelamin disebutin sama dia. Pantas nggak Padahal kira-kira? kita hanya mengajak bercanda loh sambil belajar kan gitu. Iya kan? Iya, aku tahu bang. Cuman walaupun belum semuanya ku baca Alkitab itu bang, tapi aku percaya kepada Tuhanku bang, bahwa dialah sang penyelamat dan dialah pelindungku gitu loh. Nggak ada Allah Yesus lain selain itu? Yesus Kristus. Ya, di mana Yesus katakan itu? Tiada Tuhan selain aku, itu di mana Yesus katakan? Bentar ya, aku cari. Aduh saudaraku ini kenapanya selalu apa yang kamu imani selalu saja bertentangan dengan Yesus. Yesus mengatakan dalam Yohanes 17, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Jadi cuman yang Tuhan itu adalah Allah. Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Cuman Allah. Tidak ada Yesus mengatakan akulah Yesus satu-satunya Tuhan yang benar, itu enggak ada. Alamak, gimana lah saudara saya ini. Tadi ditanya ajaran Yesus usia 13 tahun sambil 9, enggak ada. Sekarang minta lagi dalilnya Yesus mengaku akulah Tuhan, tiada yang lain, aku Tuhan satu-satunya. Pasti tak ada lagi. Gimana dong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ahi. Ada bawa Botrex? Enggak bawa Aki, mau antuin kepala ke dinding aja ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Allah Akbar. Gimana kabar Ahi? Sehat? Alhamdulillah Aki, sehat Aki. Kapan bisa kita yang saya chat baru yang tadi? Kapan kita Sepertinya bisa beliau bahas? lagi perjalanan kan, insya Allah besok saya konfirmasi. Oh iya Saya iya. konfirmasi ke beliau. Kabarnya hari ini balik sih. Iya, itu yang kemarin teman-teman yang saya ceritakan, seorang tokoh ya, tokoh pemuda dari Danau Toba, alhamdulillah sudah bersyahadat. Tokoh pemuda yang berpengaruh di sana sudah bersyahadat di tangan Akhi Saiful. Masya Allah. Kebetulan yang membimbing beliau syahadatain kemarin itu adalah saya sendiri. Dan beliau mau bersaksi insya Allah kalau bisa Senin besok. Iya. Karena kemarin terhalang orang tuanya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Silakan Ahi, mungkin ada yang ingin disampaikan. Ya, alhamdulillahnya itulah kalau kita lihat seorang mu'alaf ya. Memang diuji Allah, tapi Allah juga kasih jalan-jalan untuk melewati itu semua Ki.
Jadi kemarin itu ketika dia mau pulang itu dia takut akan ribut sama keluarganya. Tapi ternyata ada pamannya yang muslim yang menjamin dia itu aman. Alhamdulillah. Baik, Ahi saya angkat telepon sebentar ya. Lanjut. Aku kira sampai sini aja lah dulu ya. Aku udah ngantuk. Kenapa nggak dapat bang? Nggak dapat. Bang Juma. Aku udah ngantuk aku. Nggak. Halo, Tapi abang lagi selamat nyari malam. tadi. Udah cukup lah dulu itu. Kenapa Nggak ada ya, Bang? saya terus pergi? Nggak jumpa ya bang? Besok aku mau kerja. Iya tapi nggak jumpa ya. Artinya Belum jumpa. Besok aku kesini lagi. memang nggak akan ada itu bang. Pernyataan Ada, abang tadi itu besok aku cari. tidak akan ada bang. Besok ada. Selamat Aku malam Bang cari. Juma. Tunggu dulu bentar bang. Bang Juma lagi nerima telepon. Kalau Aduh, tidak aku ada mau tidak tidur ada belum dulu ngantuk. bilang Besok aku bang. kerja lu. Kalau ngantuk Iya aku kasih besok mau statement tanggung dulu. jawab. Oke tidak ada ya bang ya. Ada besok. Tunggu aja Ya besok aku Allah, naik. ya Rabbi. Kenapa Pak Oke, Saiful? Bang, ya. Apa? Tadi Itu ente tadi yang perkataannya Assalamualaikum. hanya akulah hanyalah Waalaikum. Tuhan dan tidak ada yang lain. nggak akan pernah ketemu kata-kata seperti itu. Iya, Tadi sih enggak. yang lucu lagi dia mengatakan hidup seperti Yesus tapi ternyata disunat pun tidak. Dia beralasan katanya sunat hati. Nah pertanyaannya itu apakah hati punya kulub? Enggak ada. Hati tidak ada Jadi itu kulub. memang jawaban pamungkas itu bang. Ketika hati Betul. rohani udahlah hancurlah kita. Tak bisa Dan ini dibuktikan. ayah, ini ada Mbak Monica Kirana baru 2 hari mualaf. Baru Oh, aja. udah jadi Mbak Monica kemarin kita ngomong Alhamdulillah, terakhir sudah. belum. Sudah. Ya masya Allah. Banyak-banyak doakan saya ya Mbak Monica. Iya. Saling Jadi mendoakan. alhamdulillah ya. Kemarin terputus kita ya waktu bicara di Iya. tempat Abu Yastrong terputus rungkat tiba-tiba. Jadi 2 hari yang lalu baru ya Mbak Monica. Gimana Iya. perasaan Mbak Monica hari ini? Setelah Alhamdulillah. mengucapkan syahadat tuh apa yang ada di perasaan Mbak Monica? Alhamdulillah lega, terus lebih lebih damai, lebih Iya. ada tanggung jawab melakukan perintahnya Terhadap diri ya. Allah. Mantap. Hari ini itu yang dipangkas dari umat Kristen. Tanggung jawab terhadap diri sendiri di akhirat nanti ya. Ya tapi alhamdulillah Tuhan ngasih ngasih hidayahnya Hidayah. bertubi-tubi, jadinya tuh waktu saya sholat itu saya ternyata tuh masih hafal ajaran doa-doa sholat itu hafal. Jadinya tuh kalau dengar Dapat azan, balik ya. iya dengar azan gitu kayak ada tanggungan gitu loh. Jadi ngelakuin sholat dulu gitu loh. Biasanya suka begadang, tadi tuh sampai lupa makan ketiduran karena nanti mau pengen sholat tahajud. Masya Allah keren. Keren Mbak Monica. Alhamdulillah ya, Mbak ya. Iya. Sholat lagi, belajar sholat lagi. Perasaannya udah lega. Alhamdulillah ini Bang Juma Bang Dewa ajaran yang surat-surat itu jadi inget gitu loh, jadi keinget semua gitu loh, ruku apa ini apa gitu loh. Dikembalikan Allah ya. Iya. Perasaan udah lega sekarang. Terus perasaan Mbak Monica kepada Dewa gimana sekarang? Masih sama. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Apaan sih Bang? Oke. Bang Juma jangan sembarangan menyebut nama Tuhan kami ya. Tunggu dulu Bang Jumanya belum ada. lagi Bang dia Juma lagi terima telepon. Ya. Kalau yang gini Bang, saya sedikit aja bilang sama Abang. Yang sembarangan menyebut Tuhan Abang itu adalah Abang sendiri. Kadang di Indonesia jadi Allah, di Bali jadi Sang Yang Widiwase, ya kan? Yang sembarangan tuh kalian sendiri Bang. Kami nggak pernah. Ngapain kami sebut nama Tuhan kalian? Ngapain? Kami punya Jangan nama bikin Tuhan. Ketawa-ketawa. Ya punya nama Tuhan tuh kami. Allah namanya. Kalian ambil, kami diam loh.
Kalau kami Hari ini menyebuti kalian nama yang Tuhan gunakan Yesus, nama itu sembarangan. nggak Hari boleh ini sembarangan Anda yang menyebut gunakan nama Tuhan kami. Anda sendiri sembarangan. Bukan kami. Berdosa. Iya, yang berdosa itu kalian, Bang. Oh enggak, Siapa enggak, nama kami Tuhan enggak Abang? berdosa. Nama Tuhan Abang siapa? Tuhan Yesus. Ah, jadi kok ada Allah? Allah siapa, Bang? Allah siapa? Pokoknya itu juga Allah itu Tuhan Yesus itu juga. kan sembarangan namanya. Sembarangan namanya. Kalau pokoknya itu Hanya juga sekali dia juga. doang. Nggak Iya, boleh itu asal-asal sembarangan mengucapkan. Sembarangan, Bang. Oh enggak. Sembarangan. Karena setia Sang ingin Yang memuji Widiwasa Tuhan Yesus. siapa? Kalau di terjemahan Bali Sang Yang Widiwasa itu siapa? Tidak perlu diterjemahkan itu nama Tuhan kami Tuhan Yesus. Iya, Tuhan iya. Yesus Kenapa baik. diterjemahkan, Bang? Tuhan Yesus Kenapa dipakai baik. nama Allah, Bang? Kenapa dipakai nama? Monika Tuhan turun dulu ya, Yesus, Monika mau sholat isya, lupa Baik. nanti. Waduh. Siap, ya, Mbak. Bang. Doain saya, Mbak. Lewat Jangan doain telepon Bang ya, Dewa. Bang Mon ya. Lewat Iya. telepon aja. Jangan doain Bang Dewa. Bang Dewa kesempatan aja lu, Bang. Ini Ibu Ted lagi di ngapain tuh, Bu Ted? Bang Dewa, Iya Pak, masih nomor lama kan? masih Pak, masih. Aku nyimpannya namanya siapa ya? Oh, pakai 3. Dua device kan, Bang? Dua. Nah, ada QA tuh. Siap. Oh iya. Oh, tidak tahu kabar itu, Pak Ayah, ya? Ya udah. Kurang paham. Iya. Bang, coba kita sapa dulu ya Ibu Teti. Iya, silakan. Selamat malam, Assalamualaikum Ibu Teti. Waalaikumsalam. Hah? Dengan Bang Juma. Iya. Maaf, Ya ini Ibu Teti atau Pak Itu. Teti? Ini saya pakai HP Ibu. Oh gitu. Iya. Baik Ibu, Bapak silakan ada yang ingin disampaikan. Nah, saya tanya, boleh kan? Bapak dari Kristen apa dari Islam, Pak? Kristen Pak. Baik, Bapak mau bertanya ke Bang Juma kan? Makanya dari tadi saya nggak komen, karena Bapak pengen ngobrol sama Bang Juma. Iya. Sebentar tadi nunggu Bang Juma ini. Ada pembahasan tentang sunat Ya, dengan Bang Juma tadi. Masalah Yesus sunat itu seharusnya pengikutnya harus sunat, begitu. Rencana Juna kan seperti itu kan? iya betul. Iya, betul. Pengikutnya wajib sunat. Nah, jadi kita bandingkan dulu dengan negeri Mekah. Muhammad Iya. itu sunat umur berapa? Atau ada dalilnya di Quran bahwa Muhammad disunat? Jadi Nabi Muhammad itu bukan pengikut daripada Yahudi. Itu dulu. Kita paham. Terus Kita kenapa paham jadinya akan itu. terus Jadi kan kenapa larinya ke Nabi Muhammad, Bang? Bang Juma tadi membahas Yesus itu sunat umur 8 tahun. 8 Abang tadi hari. tanya sama si beliau masalah perjalanan kehidupan dia antara umur 13 tahun sampai 30 tahun kemana? Kan gitu tadi Iya, kan? 20 tahun 9. Ya. Semasa dia itu umur antara 13 tahun sampai 25 tahun, dia masih belajar tentang kemanusiaan. Kemanusiaan. Karena Tertulis dia di mana belum itu, dapat ilahi. Maksudnya di situ belum dapat ilahi. Belum jadi Tuhan gitu. Bukan. Bukan belum jadi Tuhan. Belum lagi dapat ilahi dari Bapa.
Ya ilahi itu apa bang? Ilahi itu apa? Itu kan bahasa Quran. Ilahin nas. Artinya Pak, begini. Kekuasaan itu pada saat itu belum dia tunjukkan kepada umat manusia sebagaimana kuasa dia. Makanya ada disebut kalau di Kristen itu Tritunggal. Waduh. Yesus ngajarin Tritunggal nggak? Ya. Pengertiannya Yesus nggak ada mengajarkan Tritunggal, betul. Tapi kan terus dari mana arti daripada Tritunggal itu 3 tapi 1. Nah, di mana Yesus mengajarkan 3 tapi 1? Artinya dia nggak menyebutkan seperti itu, Pak. Aku ya, adalah lalu dari mana Alpha dan ilmunya? Omega. Dengan arti, Pak. Ada tercatat. Dari mana ilmunya itu Alpha Omega? Itu dari Wahyu, Pak. Tercatat di Wahyu. Wahyu mana aku itu, ada, Bang? Di Wahyu ada. Di Matius pun ada. Di mana itu di Matius? Saya Pak nggak hafal ya, kitabnya pun lagi nggak ada. Lagi nggak saya pegang. Iya. Bang Hani monitor. Oh, Ahi silakan dilanjut dulu sebentar, ada telepon. Ya, boleh. Jadi gimana Bang? Gimana ketika Abang bilang ada, tapi Abang nggak bisa tunjukkan? Itu kalau mau diskusi di sini nggak bisa gitu lah Bang. Kita pakai data. Artinya saya ketepatan juga ini lagi di kafe Pak. Saya lagi di Betul, kafe. Bang. Ketika Abang tanyakan kepada saya, misalkan, bagaimana tentang Tuhan saya, maka saya langsung bisa tunjukkan Bang. Tuhan saya seperti di surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu masalah yang paling krusial, masalah yang paling pokok di dalam agama dan keimanan Bang. Jadi kalau Abang beriman harus tahu dengan itu gitu. Tapi kalau tidak, itu namanya iman buta Bang. Hari ini yang kita diskusikan itu mengenai keilmuannya. Yang kita bahas mengenai keilmuannya. Di mana Yesus pernah berkata tentang Tritunggal? Nggak pernah. Nggak pernah ada kata-kata Tritunggal di dalam Bible. Abang harus tahu Tritunggal itu dari mana. Betul Pak. Dalam dari mana Tritunggal kan, itu Pak? Si Yohanes juga menceritakan tentang dia atau rasulnya. Gimana ada kata-kata Tritunggal di dalam Bible Bang? Kalau tadi saya sampaikan Tuhan saya adalah Tuhan yang Esa. Kul huwallahu ahad. Jelas Pak, gitu. Kalau di kitab nggak ada disebut Tritunggal, tapi makna daripada kelakuan dia itu Tritunggal. Gini Bang ya. Kitab yang namanya kitab suci itu diturunkan. Apa gunanya Bang? Guna kitab suci itu diturunkan, 1, memperkenalkan siapa Tuhan kepada manusia. Itu gunanya Bang. Seluruh kitab suci yang diturunkan itu gunanya adalah memperkenalkan siapa Tuhan kepada manusia. Jika sifat-sifat Tuhan itu tidak tertulis di situ, maka itu bukan kitab suci. Ataupun jika Anda membuat sesuatu di luar dari sifat yang tertulis di dalam kitab suci, itu bukanlah produk agama tersebut. Oke? Sepakat ya? Sepakat ya Bang? Coba ulangi. Apabila Anda menyifati Tuhan Anda, Anda menyifati Tuhan Anda di luar dari yang dikatakan oleh kitab suci, maka itu bukanlah produk dari agama Anda. Betul. Tidak ada Tritunggal di dalam kitab suci Anda kan? Artinya itu bukan produk agama Anda. Produk siapa itu?
Cari tahu, Pak. Paham ya, Bang ya? Paham. Kitab suci diturunkan agar manusia mengenali siapa Tuhan yang menurunkan kitab saya. Di dalam Al-Quran ketika Allah, Tuhan kami mengatakan siapa dirinya, dia tidak pernah menggunakan ayat-ayat yang perlu dieksegesis ataupun yang perlu ditafsirkan. Innani anallah, sesungguhnya ini aku adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku. Dirikanlah solat untuk menyembahku. Selesai, Bang. Semua orang di sini bisa paham apa arti daripada kata-kata tersebut. Jadi yang sifatnya ketuhanan itu tidak boleh ayat-ayat yang perlu diartikan atau perlu ditafsirkan. Karena apa? Allah itu, Tuhan itu maha adil harusnya. Ketika dia menurunkan ayat tentang ketuhanan, dia tidak boleh menggunakan ayat-ayat yang perlu ditafsirkan, tidak boleh. Karena dia juga menciptakan manusia dengan tingkat akal, dengan tingkat kepintaran yang berbeda-beda. Maka pernyataan itu harus gamblang. Agar semua manusia yang membaca itu bisa paham dengan benar. Itu baru Tuhan yang maha adil. Paham ya, Bang? Paham. Jadi tidak boleh Abang mengatakan itu adalah perkara yang tidak tertulis dalam kitab suci, tapi ada menurut ini, nggak bisa. Itu perlu penafsiran namanya. Artinya, ketika Abang ingin mengimani sesuatu, lihat ayat-ayat mengenai ketuhanan itu, imani itu, Bang. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Tuhan, dan aku adalah utusan. Itu kata-kata Yesus. Mau Abang artikan gimana lagi kata-kata satu-satunya, Bang? Bagaimana Abang mau mengartikan kata satu-satunya? Satu tapi tiga, enggak ada cerita itu, Bang. Kalau saya boleh bertanya, Abang tadi pakai akun istri ya, Ibu ya? Iya. Istri Abang ada berapa, Bang? Satu. Satu-satunya ya? Ya. Kenapa enggak tiga, Bang? Kenapa ketika Tuhan jadi tiga? Aneh beda. Kan? Aneh itu, Bang. Itu jangan aneh juga namanya. Itu berarti Abang takut sama istri tapi tidak takut sama Tuhan. Sedangkan dikatakan situ satu-satunya. Bukan seperti mau diartikan itu. Gimana lagi kata-kata satu-satunya, Bang? Pakai apa lagi mau diartikan satu-satunya itu? Ketika istri Abang satu aja betul-betul satu, apalagi satu-satunya. Tidak boleh ada tiga entitas di situ, tiga pribadi. Coba Abang saya tanya dulu, Bang Saiful ya. Oke. Abang Saiful itu satu apa berapa? Saya satu, Bang. Saya satu. Kalau suara. Tapi bukan satu-satunya. Kalau suara Abang itu apa? Suara saya sifat Saiful. Saya lah itu suara saya. Bukan saya. Suara Saiful. Suara suaranya. Sesuatu yang saya kalau badan Bang Saiful itu badan siapa? Ya badan saya, Bang. Itu kita manusia, Bang. Tuhan tidak sama dengan manusia. Tuhan tidak boleh terbagi daripada unsur-unsur lain, tidak boleh. Cuman ayat ini saya nggak hafal, Bang. Tuhan itu menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Gambarannya, Bang, gambarannya. Bukan gambarannya itu menurut rupa dia. Tapi gambaran itu apa yang sudah dia rencanakan. Oke, pertanyaan saya, Tuhan Abang laki-laki apa enggak? Apa perempuan? Dia ciptakan laki-laki, dia ciptakan perempuan. Yang mana? Yang Tuhan Abang. Laki-laki. Gambaran yang mana? Laki-laki. Ya. Perempuan jadi dari mana, Bang? Itu dari. Tidak segambar dengan Tuhan Abang. Iya. Artinya. Ayo. Ayo, kayak mana, Bang? Abang jelaskan itu dulu. Jelaskan dulu itu, Bang. Kalau di kitab ditulis ya
Adam itu diciptakan pertama dari tanah. Nah, dia merasa kesepian, diambil dari tulang rusuknya supaya ada menemani Adam. Udah tahu saya itu, Bang. Cuman artinya yang diciptakan Tuhan itu sesuai dengan rupanya, dia itu rupa yang mana? Artinya, Bang, sifat dan perilakunya. Contoh, Bang, coba. bisa gitu, Bang. Kenapa macam mana bisa? kalau ya, Tuhan abang aja ruh. Tuhan abang aja ruh. Kalau ruh, gimana dia bisa berbentuk? Ya roh nggak berbentuk, nggak bisa dilihat. Nah ya udah, gimana Bang mau samakan? Jadi itu konyol Bang. Ketika abang menyamakan diri abang sama pencipta. Bang, seorang pencipta saja yang manusia. Ini kita pikirkan sama-sama. Alexander Graham Bell, pencipta telepon. Mungkin nggak Alexander Graham Bell ini ingin jadi telepon? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin ya Bang? Itu kan benda, Bang. Walaupun Bang, kita pun benda ciptaan Tuhan Bang. Apa mungkin Tuhan mau jadi benda? Sedangkan pencipta itu kita tidak makhluk. Mau. Ya, pencipta, iya kita makhluk yang menciptakan sesuatu. Tidak ingin menjadi makhluk ciptaannya. Tidak ingin menjadi apa barang yang kita ciptakan. Apalagi Tuhan yang punya kekuatan luar biasa, punya otoritas luar biasa. Mana mungkin dia mau menciptakan makhluk yang segambaran dengan dia, yang serupa? Tidak mungkin. Makanya Bang, pahamnya selalu di situ yang selalu perdebatan. Di situ yang selalu perdebatan. Logikanya seperti tadi saya bilang Bang, kita manusia saja menciptakan sesuatu tidak ingin serupa dengan kita, nggak mau kita. Nggak mau. Tapi ayat itu kan sudah saya bilang dengan gambarannya, artinya dengan apa yang sudah dirancangnya, yang sudah direncanakannya. Iya. Bukan segambaran dengan dia. Artinya, jadi Bang, kalau Abang melihat kepada teks-teks yang Abang baca selama ini, maka itu Abang perlu merujuk kepada original teksnya. Original teks kitab Abang dalam bahasa Yunani, Abang cari itu Bang, pelajari. Saya juga pelajari, Bang. Ya coba pelajari lah. Quran pun coba saya baca Abang cek juga, Bang. Kan Quran pun pernah saya baca. Cuman bahasa Quran, bahasa Arab ini saya nggak ngerti. Biar Abang tahu, saya juga baca Quran. Kalau Quran itu Abang baca Bang, yang Abang baca terjemahan dari Al-Quran itu tidak mewakili Al-Quran tersebut Bang. Kenapa gitu? Itulah kelebihannya. Kenapa nggak mewakili Al-Quran? Itulah kehebatan bahasa Arab yang tidak dimiliki bahasa lain. Bahasa Arab itu adalah bahasa dengan tingkat kompleksitas yang tertinggi Bang. Memiliki vocabulary, memiliki kosakata yang terbanyak dan terus berkembang. Ya. Jadi kata-kata dalam bahasa Arab itu sangat banyak. Sehingga ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang memiliki kosakata sedikit, itu tidak akan mampu menampung isi daripada Al-Quran tadi. Paham ya Bang? Paham ya? Nggak ngerti. Nah itu Bang. Makanya, oke, saya kasih contoh sedikit. Coba. Al-Quran itu kita anggap lautan. Abang mau terjemahkan, Abang bawa ember. Macam mana Abang bisa mengambil air laut itu dengan ember? Muat semuanya di situ. Muat. Salam. Itu udah beda kali Bang. Udah beda gimana? Contoh Abang itu. Ya, salon. Contoh yang mungkin itu udah beda. Iya. Udah Apakah beda ada Bang. Umar di Itu sini? analogi namanya. Apakah terjemahan itu salah dengan Quran? Saya tanya tidak Bang. salah, tapi tidak bisa mewakili secara penuh. Waduh.
Nah, ya Di itu. sini kita yang bingung juga bang. Sama dengan Ya, pertanyaan makanya abang jangan. tadi. Sama yang Makanya, diterangkan Abang. tadi. Tritunggal tadi sama juga yang diterangkan bang. Gak bisa, itu bisa. Nggak Udah bisa saya juga. bilang tadi, di dalam kitab suci itu harus ada pernyataan yang jelas, Bang. Kalau tidak jelas, Tuhan Abang nggak adil. Nggak adil Tuhan Abang. Silakan lagi, lanjutkan lagi. Assalamualaikum, Dinda Fandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana kok berduaan dari tadi? Tadi di Komal bang, ngamuk-ngamuk beliau. Siapa ngamuk? Biasa ayahanda pamananda ini Amoy. Dinda Amoy. Dinda Amoy. Iya Bang Zuma, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Iya. Mau nyari si Dirimu sehat? Umar nih Bang, ada si Umar nggak? Rupanya dek. Mana si Umar? Si Umar nggak pernah ngandang di mari. Oh, naik kau Umar cepat, biar aku buka kedokmu dulu cepat, naik kau. Umar siapa ini? Umar siapa? Umar siapa? Dek. Halo? Dek, yang topi merah itu, topi biru atau topi hijau? Oh, Valen. Jangan bilang Valen. Umar dong, Valen dong, Valen. Ya, naik kau Valen, cepat Nah, naik kau, biar gitu. aku buka kedokmu dulu Valen, cepat naik kau. Suruh dia naik di bawah dia. Bisa-bisanya kau bikin foto aku ya. Siap-siap kau aku buka kedokmu. Cepat, Wow. naik kau. Emang dia berbuat apa sih? Iya, kenapa dek dia? Bisa-bisanya dibilang aku kayak gini, mau mempenjarakan aku gitu loh. Sebelum aku dipenjara, kau yang aku penjarakan dulu ya Valen ya. Ingat kau punya rahasia. Hati-hati kau. Oh, apa rahasianya rupanya? Ngeri kali, Bah. Ngeri kali, Bah. Di sini kita bahas tentang Jangan ketuhanan. kau macam-macam sama aku ya. Enggak, biar tahu dulu orang sini siapa dia. Dia macam-macam kau sama aku Valen. Sebelum aku dipenjara, aku penjarakan kau dulu tau kau. Enggak makan kau. Kurang ngajar kau. Olan dilawan. Pengadu domba kau Valen. Pura-pura kau baik sama Islam kau, padahal kau penghujat, kau asli binatang kau. Naik kau cepat. Oh begitu. Wah, seru nih. Kenapa juga? Jangan, kalau saya sih jangan ganggu Olan lah. Salah sendiri. Iya loh bang, secara lah kan bang, aku masih muda, aku cantik gitu kan. Sedangkan dia udah tua bangka, udah reot bau tanah. Dia tuh numpang pansos sama aku karena dia nggak laku gitu Pura aja. loh. Mualaf Kayak mana gitu. tahu. Hah? Pura-pura? Jadi mualaf? Siapa dia? Iya. Untuk menghancurkan kalian, bukan pura-pura sih, dia menghancurkan kalian. Dia kan bergabung tuh sama STT Nias. Kalau nggak ngapain dia bilang STT Nias. Kayak gitu. Oh gitu. Wah, bahaya ini. Bahaya ini. Kau jelek-jelekin aku kau Valen. Kau yang orang pertama yang ku jelekin, kau hati-hati kau sama aku. Aku ngomong pakai data loh Valen. Hati-hati kau. Memang dulu tahu gerejanya. Ini Mesta ini Kristen atau Muslim? Di-mute dulu Mesta. Udah saya mute. Bisa-bisanya kau bilang aku mau kepenjarakan. Atas dasar apa kepenjarakan aku Valen? Sebelum kan aku bilang sama kau, sebelum aku dipenjara, aku penjarakan kau dulu sama anak-anakmu, sama keluargamu ya. Hati-hati kau sama aku. Ih, kena peringatan aku. Keluar aku dulu. Ya, ganti akun kau dulu. Iya. Habis itu naik lagi sini tidur sampai besok. Kenapa emangnya dia tadi, Dek? Iya, katanya ada data dia katanya. Data tentang si Banpol ini. Ya, nanti besok kita uji datanya kan. Kalau akurat, Iya.
Oh, dia ancam ini, dia ancam Olan. Mau lapor Olan katanya. Macam-macam kau sama Olan. Olan mau dipenjarakan untuk dilaporin gitu mau dilaporin biar dipenjara si Olan. Nah, katanya begitu, Bang. Aduh. Ya memang mungkin bagian dari tugasnya ya kan ya. Jadi petugas patroli sosmed. Berat juga sih kalau tugasnya itu karena dia ngurusin semua orang kan. Iya, tupoksinya memang mungkin begitu. Ya, tapi Olan tidak terima, gimana dong? Suruhlah lagi naik dia. Udah aku chat, Bang. Itu akunnya itu biasa pakai akun Yesus Kristus itu. Coba dinaikkan aja lagi kalau ada. Suruh ke tempat palen aja, Bang. Suruh ke tempat palen aja. Nggak usah di sini, Bang. Dia mau curhat. Iya, mau ngapain lagi dia kesini? Lu ngapain bawa dia kesini ya tuh? Suruh ke tempat palen lah dia. Tidak dinaikkan di sana. Kemarin itu sempat ribut dia. Di rumah ini kan bisa didamaikan, Bang Juma. Ya, kalau palen mau datang, kita damaikan, biar tidak ribut. Kita membahas tentang ketuhanan, bukan membahas tentang kepolisian, ya kan? Ya, biar damai dulu kan, biar nggak ada yang dipolisikan. Iya, artinya Betul. kita kan membahas di sini tentang ketuhanan. Ini kok datang tiba-tiba tentang polisi. Ini anak didiknya si Adinda Pandi itu. Ya maksud saya, kan. Bang Juma kan di sini buka room supaya juga bisa menengahi gitu maksudnya. Iya. Halo, Bang Zuma. Iya, Bang. Masalah pertanyaan tadi ini aku jawab ya. Yang mana lagi tuh? Masalah itu tadi. Usianya Yang Bang Zuma Yesus. bilang untuk Yesus bisa usia 13 tahun sampai 29 tahun. Ini aku jawab ya. Ya. Oke, dengar baik-baik ya. Ya. Kalau Yesus umur 1 sampai 12 ada di Alkitab, umur 12 sampai 29 Yesus tidak ada di Alkitab, kemana Yesus umur 12 sampai 29? Ya Yesus umur 12 sampai 29 nggak kemana-mana, ada di kampungnya di situ, hidup normal. Nah kenapa tidak tercatat? Karena yang Tuhan ingin tercatat di Alkitab, yang Tuhan ingin orang mengerti gitu, yang penting menurut Tuhan. Nah ini ada ayat. Yohanes 21 ayat 25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Kata siapa? Dijelaskan. Nah, udah jelas kan? Nggak jelas. Masa nggak jelas? Iya dong, nggak usah dicatat semua. Yang penting-penting aja. Ngapain usia sekian, ngapain usia sekian. Jangan juga diceritakan pada saat dia kentut, pada saat dia berluda, pada saat dia tidur. Nggak usah diceritakan yang itu. Ceritakan visi misi pengajarannya di usia itu, karena itu adalah usia krusial. Ngapain dia di usia itu yang harus kita tahu. Bayangkan, Bung, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun, 19, 20. 20 bayangkan. Berapa tahun itu? Hampir 20 tahun. Ngapain? Nggak penting juga, Bang Zuma. Kok nggak penting pula? Tadi alasannya mesti harus kalau semuanya masih dicatat banyak loh. yang ingin kabarkan tentang Yesus, tapi apabila aku kabarkan semua itu, maka kayaknya dunia ini tidak muat. Ya, jangan juga kau sebut semua. Pada saat itu dia kentut, jam sekian dia meludah. Nggak usah. Yang penting-penting saja sesuai dengan misinya sebagai juru selamat. Apa yang diajarkan pada masa itu? Karena dalil kitab saudara,
yang saya katakan tadi, 2 Yohanes 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Bagaimana Yesus hidup? Bagaimana Yesus hidup ketika usia 12 sampai 29? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Berarti Kristen adalah orang yang gagal menjadi pengikut Yesus. Kenapa gagal? Karena Kristen tidak tahu apa yang Yesus lakukan pada saat usia seperti itu, sehingga Kristen tidak mengetahui mau melakukan apa. Karena usia 13 sampai 29, Yesus tidak diketahui ngapain. Berarti kalian gagal untuk menjadi pengikut. Karena Anda tidak bisa hidup sebagaimana Yesus hidup. Anda tidak bisa hidup seperti Kristus telah hidup. Coba, Anda gagal. Bagaimana sekiranya di usia 13 sampai 9 ternyata Yesus itu adalah pemain bola. Nah, sementara kalian penari latar. Ya nggak cocok lah. Harus sesuai dengan bagaimana Yesus hidup. Begitulah kalian harus hidup. Gimana dong? Gimana tadi pertanyaannya? Yesus di kitab saudara 1 Yohanes 2 nomor 6. Wajib hidup, Kristen wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Bagaimana Yesus ketika usia 13 sampai 29? Bagaimana hidupnya Yesus pada saat itu? Begitulah kalian harus hidup. Ya justru itulah. Kami ikuti ajaran Yesus. Ya, mana ajarannya? Usia 13 sampai 29 mana ajarannya yang kalian ikuti? Itu nggak penting loh Bang Juma. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Satu usia 13 tahun sampai 29 tahun itu nggak penting loh. Kenapa tidak penting? Karena tidak tertulis. Ya iyalah, nggak mungkin harus semuanya dituliskan. Nah, kenapa nggak dituliskan? Kenapa nggak dituliskan? Kan udah jelaskan tadi. Karena tidak ada saksi hidup yang bisa menjadi narasumber oleh penulis. Gini loh. Kan udah jelaskan di sini di Yohanes 21 ayat 25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus ditulis satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua. Jangan juga ditulis satu persatu, Bang. Tulis aja yang penting, sebagaimana kedatangannya di atas muka bumi ini sebagai juru selamat. Ya justru tulis itulah yang penting ditulis. Jadi justru itulah yang penting yang ditulis. Seperti pekerjaan-pekerjaan Yesus yang dilakukan, kan gitu. Jadi kalau masalah umur 13 tahun, kalau masalah umur 13 tahun sampai 29 tahun nggak terlalu penting lah. Jadi usia selama 17 tahun tidak ada yang penting dalam hidup Tuhannya, ketuhanan Yesus selama 17 tahun itu tidak ada yang penting. Nggak terlalu penting juga. Yang penting kan pekerjaan Yesus itu yang harus diberitakan. 17 tahun Tuhan Anda kemudian hilang sejarah hidupnya. Anda katakan tidak penting. Bukannya hilang. Kan biar kalau hilang mana? Yesus kan tetap di tempatnya. Kalau tidak hilang mana? Kalau tidak hilang mana? Hah? Kalau tidak hilang mana? Ya tidak hilang ya. Yesus kan tetap di tempat asalnya gitu loh, Yahudi. Iya saya tahu. Itu ngapain? Ia mengikuti sesuai ajaran tradisi Yahudi. Kan udah aku jawab tadi. Berarti Yesus usia 13 sampai 29 hidup secara Yahudi, betul? Iya. Berarti Kristen harus hidup secara rohani. Iya. Yahudi secara rohani. Jawaban pamungkas. Secara Yahudi lah. Mana sih lu? Ya kan Yesus kan mengikuti ajaran tradisi kan tradisi Yahudi kan karena tinggal di situnya.
Karena lahir di situ. Sekarang perintah dalam kitab saudara, barang siapa yang mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, dia wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Anda mengatakan Yesus telah hidup secara Yahudi. Berarti barang siapa yang mengaku dia ada di dalam Yesus, maka dia harus hidup secara Yahudi. Pertanyaan saya, apakah Anda hidup secara Yahudi? Bukanlah. Gini, dengar. Berarti Anda adalah bukan domba. Berarti Anda adalah serigala yang nyamar domba. Karena ternyata Anda tidak hidup secara Yahudi. Sedangkan pengikut Yesus harus hidup secara Yahudi. Mbak masuk ke dunia. Tapi teman kita ini Yahudi rohani. Gini loh, gini. Gimana? Kita hidupkan sesuai kerohanian Tuhan Yesus Kristus. Nggak mungkin juga kita mengikuti ajarannya orang Yahudi, karena kita di luar Yahudi gitu loh. Nah, justru itu Yesus mengatakan, aku diutus hanya untuk orang Yahudi. Matius 24 nomor 25. Matius 15 nomor 24. Justru itulah Yesus mengaku itu. Nah, Anda tidak bisa karena Anda Kristen, Anda bukan Yahudi. Makanya Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Anda nggak bisa kan hidup secara Yahudi? Nggak bisa. Ya memang, karena Anda bukan Yahudi, Anda bukan pengikut Yesus. Begitu saudara. Kan udah dijelaskan tadi, kita juga nggak mungkin lah mengikuti ajaran orang tradisi Yahudi karena kita di luar Yahudi. Tapi kalau kita mau mengikuti ajaran Tuhan Yesus, jelas kita ikuti karena Saudara, saya mau tanya saudaraku ini, murid-murid Yesus itu hidup secara Yahudi enggak? Ya hidup secara Yahudi karena mereka tinggal di sana gitu loh. Tapi kalau soal kerohanian, mereka hidup secara kerohanian Tuhan Yesus Kristus gitu. Iya enggak. Saudara, teman-teman, murid-muridnya Yesus, apakah hidup secara rohani? Apakah hidup secara Yahudi? Iya juga. Karena mereka tinggal di sana. Berarti Kristen ini tidak hidup secara Yahudi, betul? Ya iyalah, jelas lah karena kami di luar Yahudi. Nah, itu dia makanya. Berarti betul lah kalau Yesus itu diutus hanya untuk orang Yahudi. Sementara Anda bukan orang Yahudi loh, tapi seluruh umat manusia. Tuhan Yesus bukan cuma orang Kristen ataupun di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Tapi itu seluruh umat manusia. Di mana dalilnya dia diutus untuk seluruh manusia? Ya itulah sesuai ajarannya. Beritakanlah Injil ini kepada seluruh umat manusia gitu loh. Loh, itu dikatakan kepada umat manusia ini mana? Di mana dalilnya? Kan berarti jelas di situ. Tidak ada dalilnya begitu, manusia, gitu. Saudara. Tak ada dalilnya dikatakan seluruh manusia, mana ada? Ntar aku cari ini. Mana? 1 tahun lagi ya. Mana? Mana dalilnya? Nama orang mengaku sih baru sih cuma online. Di mana dalilnya? Yesus diutus untuk seluruh manusia, tidak ada. Lanjut dulu Bang Andi. Tadi dia bilang bahwa tidak tercatat kan di usia 13 sampai 29 tahun. Tapi tidak tercatat, tapi dijelaskan. Ini namanya asumsi liar. Kalau tidak tercatat dari mana, Bang? Ntar dulu, lu cari dulu, lu kasih pekerjaan rumah tadi. Lah kan udah aku jelaskan tadi. Kurang apa lagi? Ntar dulu Bang. Kalau tidak Ntar dulu. Kalau tidak tercatat itu, apakah kita tahu Yesus kemana?
Coba jawab. Kalau tidak tercatat usia 1329, apakah Anda tahu kalau tidak tercatat? Tahu atau tidak? Tuhan Yesus nggak akan kemana-mana. Tuhan Yesus tetap di tempat asalnya gitu loh. Dari mana kau tahu itu tidak tercatat? Udah, aduh ya Mang. Ada juga yang tertulis di apa ini di Alkitab ini. Saya ulang kembali. Kan ini tadi gua dengar rekamanmu. Ya. Itu 13 sampai 29 tidak tercatat, tapi dia berpendapat dia tetap ada di rumahnya. Nah, ini pendapat tetap di rumahnya ini dari mana ngambilnya? Kan lu jelaskan tadi di Yohanes tadi. Itu namanya ngarang karena tidak tercatat. Lu nambahin. Nama-nama dari mana ini? Nama Hulus. Nah, sekarang kalau tidak kalau tidak tercatat, ngapain lu nambahin, Bro? Dari mana nambahin? Ini kan tadi kan aku jelaskan tadi. Lu tinggal akui tidak tercatat, kami nggak tahu. Itu jawaban bijak lu. Daripada kau tidak tercatat, baru kau menjawab. Itu namanya ngarang, asumsi gitu loh. Lebih baik jawab jujur. Maaf. Di usia 13 sampai 29 tidak dicatat memang. Jadi kami tidak bisa menjawab. Begitu aja udah selesai toh. Daripada kok ambil rekaman lah, kok minta orang berpendapat, itu kan ngarang namanya, Bro. Nggak ngarang aku. Dari mana jalannya ngarang? Ini udah kejelasan di Yohanes 21 ayat 25. Gitu. Kenapa itu? Kalau dicatat semua tidak bisa menampung gitu ya. Dengar baik-baik ya. Yohanes 21 ayat 25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus ditulis satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis. Ya berarti enggak semuanya harus ditulis gitu loh. Berarti tidak ditulis selama 13 sampai 29, betul? Ya iyalah. Iya, aku tidak. Yang paling utama itu, dengar dulu. Aku belum selesai ngomong. Gantian dulu. Aku belum selesai ngomong. Gantian dulu. Dengar, aku belum selesai ngomong. Kalau tidak dicatat antara 13 sampai 29, saya lagi yang ngomong. Kamu udah ngomong tadi pakai data. Kalau tidak dicatat 13 sampai 29, artinya adalah kau nggak boleh ngarang. Tidak ada yang tahu di muka bumi ini, ya termasuk Kristen, tidak ada yang tahu apa yang dilakukan oleh Yesus selama 12 sampai 13 tahun sampai 29 tahun. Tidak ada yang tahu karena tidak tercatat. Setuju? Setuju? Sekarang aku tanya, dari mana jalannya aku ngarang? Emangnya kau tahu kalau aku ngarang? Jawab, dari mana kau tahu kalau aku ngarang? Kalau begitu apa yang dilakukan Yesus? Jawab dulu, dari mana jalannya kau tadi bilang ada di rumahnya. Justru kau yang ngarang, sok tahu kau kalau aku ngarang. Ya. Tadi kau mengatakan, dengerin dulu. Karanganmu tadi itu mengatakan, iya dari mana kau tahu kalau aku karangan? Iya, ini saya kasih tahu karanganmu, dengerin dulu, saya kasih tahu karanganmu. Dari mana jalannya kalau aku ngarang? Hah? Ya, Nggak usah di-mute. Ya, bagaimana saya ngomong kalau lo ngomong juga? Iya, aku tanya dulu. Dari mana kau tahu kalau aku ngarang? Ya, ini saya mau jawab karena kau tahu kalau aku ngarang. Ini udah ku kasih tahu ayatnya. Kau bilang aku ngarang. Ini saya mau jawab. Mana? Dari mana kau tahu kalau aku ngarang? Lalu diam dulu di situ. Kau diam dulu. Asal ngomong kau. Ya, diam dulu. Karena kamu ini lo. Dengerin ya baik-baik. Lu di pojokan. Kalau ada tua lu minum sambil enjoy kan. Mau kau minum tua biar aku traktir. Sekalian makan saksan kita, ayo. Lu diam dulu di situ. Takutnya kau. Saya kan mau tanya, katanya kau bilang karanganmu mana? Lu diam dulu. Iya, dari mana kau tahu kalau aku ngarang? Ini jelas-jelas udah ku beritakan Injil. Nah, sekarang kau dibawa dulu lah. Saya udah berbaik hati suruh diam. Tapi kau ngomong terus, ya terpaksa. Mohon maaf. Saya nggak minta maaf. Dengan terpaksa saya turunkan. Ini saya merkuasa di sini. Oke? Nah, kau nangis di bawah. Karanganmu adalah tidak tertulis di Bible Yesus, apa yang dilakukan Yesus dari usia 13 sampai 29. Tidak tertulis. Tapi saya mendengar rekaman tadi, dia stay di rumahnya. Itu karangan namanya. Tidak tertulis dia stay di rumahnya selama 17 tahun. Kau berpendapat
Itu namanya karangan. Karangan yang merupakan cita-cita lu menjawab yang tidak ada tertulis. Diulang lagi karanganmu. Kau buka rekamanmu dibawa di situ. Di situ sudah dia akui, saya tadi pendengar rekaman setia loh. Memang tidak dicatat. Memang tidak tercatat. Usia 13 sampai 29 aktivitas Yesus. Tapi tidak tercatat, tapi ditambahin dia di rumahnya. Nah, itu nama karangan dan cita-cita. Aku mau menyebutkan, kau ngoceh terus. Jadi teman-teman Kristen lebih baik jawab saja pertanyaan itu, bahwa tidak tercatat aktivitas Yesus usia 13 sampai 29. Jadi kami nggak bisa mengarang. Jangan paksa kami memberitahu aktivitas itu. Selesai tahu? Kalau itu jawabanmu, kami terima. Artinya kau jujur. Karena memang tidak tercatat. Tapi tidak tercatat, kau tambahin karanganmu bahwa dia stay di rumahnya. 17 tahun kok di rumah melulu ngapain? Tuhanmu 17 tahun di rumahnya ngapain? Ini Tuhan loh ini. Tuhan gitu loh. Nah, alasannya adalah kalau ditulis semua, tidak, dunia ini nggak bisa menampungnya. Terus Bang Juma memberikan sedikit edukasi. Ya nggak perlu lah dicatat jam berapa dia mandi, jam berapa dia tidur, nggak perlu lah dicatat. Cukup inti-inti pengajarannya saja. Gitu loh. Di usia itu usia produktif. Kalau Esra Soruh, dia sudah menjelaskan dengan tuntas berikut karangannya begitu. Yesus selama hidup di usia itu SD, SMP, SMA, STT. Tuh, kalau Esra Soruh karangannya tuh. Dia sekolah SD, SMP, SMA. Sampai perguruan tinggi gitu. Itu karangannya Esra Soruh. Nah, kalau karanganmu tadi adalah stay di rumahnya selama 17 tahun. Oke, itu karanganmu bro. Mudah-mudahan kau mengerti bahasa Indonesia. Silakan Ibu siapa ini yang mau bantah? Kemanakah Yesus di usia 13 sampai 29 tahun? Apa yang dilakukan? Silakan. Ibu Teti silakan. Atau Pak Daniel Manot silakan. Saya ingin jawaban yang jujur aja supaya nggak panjang urusannya. Jangan kayak tadi tidak tahu tapi tahu. Kalau tidak tahu ngomong aja, kami nggak tahu, udah selesai. Ya memang ya nggak tahu lah, orang nggak tercatat. Nah, lu jujur. Nah, lu jujur tuh. Tapi tadi teman kamu tuh rekaman kan ada dengar katanya stay di rumahnya 17 tahun di rumahnya. Itu kan ngarang namanya. Artinya kalau nggak tercatat, macam mana mau bisa diterangkan? Ya, artinya jawaban Anda jujur, tidak tahu. Tapi teman kamu tadi dia tidak tahu. Dia hati-hati banyak rekaman kebuka banyak. Dia tidak tahu, tapi dia menjawab. Dia ada di rumahnya selama 17 tahun. Yang Bapak tanya tadi kan antara umur 13 sampai 29 tahun. Ya itu 17 tahun itu Pak lamanya Pak. Bahkan sana dia ada juga berbuat tapi nggak tercatat dengan Yohanes yang dibacakannya tadi. Terus kalau semua itu dicatat seperti kata dia tadi nggak muat, kan gitu. Artinya adalah selama 17 tahun aktivitas Yesus tidak dicatat, betul? Betul. Betul, begitu dong. Nggak usah ngarang. Tidak tercatat. Iya, kalau tidak tercatat berarti tidak ada data. Tapi tadi dia menjawab, dia ada di rumahnya selama 17 tahun.
Ya mungkin itu kan penafsiran, nambahin. Iya. Ya kalau ada orang berpendapat kayak tadi, dia ada di rumahnya selama 17 tahun. Itu nggak karangan atau data, Pak? Kalau saya bilang karangan atau data itu saya nggak bisa sanggup. Kalau nggak ada tertulis itu, terus dia bilang dia di rumahnya, itu karangan atau data? Ya kita nggak tahu di rumahnya apa di mana, Pak merantau dia, kita nggak tahu. Enggak, teman Anda tadi ngomong sesuai rekaman yang dia bawa. Dia tidak tahu di usia segitu, tapi dia menjawab ada di rumahnya. Pertanyaan saya, jawaban ada di rumahnya ini karangan atau data? Ya kalau menurut saya itu karangan lah. Ya terima kasih. Nah, itu tadi teman-teman ya, Anda ngarang loh. Itu karangan. Anda jujur, Ibu Teti, Anda jujur. Enak kan kalau jujur, Pak, cepet kelar. Ini bukan Ibu Teti nih, ini Pak John ini, Pak John. Itu. Makasih Pak atas kejujurannya, Pak. Iya, karena saya juga baca, ya kan. Nggak ada diterangkan di sana, nggak ada. Kegiatan dia pun di sana nggak ada. Tapi kalau ada seorang pendeta, Pak, gini, maaf ya, pendeta Isra Soru itu mengatakan dia SD, SMP, SMA, STT. Maksudnya? Oh, dia sekolah, Pak. Menurut pendeta Isra Soru. Sekolah. Kalau paham saya, Pak, dia itu belajar sama ibunya lebih banyak. Sama ibunya Maria. Tunggu tak cariin datanya ya, Pak ya, tunggu ya. Ngobrol dulu aja. Isi dulu. Agak lama nyarinya nih, lupa gue save dulu. Tunggu ya Pak ya. Tunggu Pak. Ada manuskrip atau bapak-bapak gereja kuno dulu ya belum ada sejarahnya gitu loh Pak, belum ditemukan. Tunggu ya Pak ya. Oke. Terima kasih. Saudara bisa mendengar khotbah saya ya. Di YouTube ada judulnya The Lost Years of Jesus, tahun-tahun Yesus yang hilang. Ini memang mempersoalkan apa yang saudara tanya, karena Yesus memulai pekerjaannya dia berumur kira-kira 30 tahun. Sabar ya. Waduh. Sabar ya. Padahal kita tahu bahwa masa kecil dia terakhir dicatat itu adalah umur 12 di Bait Allah, ya. Dan setelah itu berarti ada sekitar 17 tahun yang hilang, ya. Tuh, 17 tahun yang hilang ntar Pak ya, sabar ya. Ini ada berbagai macam pandangan seputar The Lost Years of Jesus. Saya ada berikan banyak kutipan dari Injil Al-Tuflia, ada, terus juga ada pandangan juga dari Pseudo Gospel of Matthew, Injil palsu Matius. Injil palsu Matius. Aduh ini mah panjang kali nih, tunggu ya Pak ya, saya ambil yang punya aja, yang lebih cepat. Ini direaksi orang nih, tunggu ya. Tunggu ya Pak ya, yang lengkapnya tunggu ya. Iya. Dia bersekolah. Yesus sangat besar kemungkinan dia sekolah dan
itu saya bisa buktikan dengan lebih jauh lagi dalam buku The Lost Years of Jesus Christ itu. Nah, selain dia bersekolah, juga dia membantu orang tuanya. Bisa. Tuh, dia sekolah. 19 tahun sampai 29 tahun itu kita cari kemana-mana los, ya. Tidak ada informasi lain, ya. Sehingga Pak Esra suatu berasumsi Tunggu ya. dapat. Guys, di sini lagi hujan deras, jaringannya kurang baik. Mohon maaf kalau nge-lag ya. Jadi ada datanya Pak, saya malas nyari. Yang jelas Esra Suruh mengatakan Yesus sekolah. Malah dia tulis di papan tulis itu SD, SMP, SMA Pak. Cuma malas nyarinya Pak. Itu pendapat Esra Suruh ya. Tadi pendapat yang satu hampir sama. Dia di rumahnya selama 17 tahun. Padahal tidak ada yang tertulis loh. Ya, tapi Pak Ibu Teti ini mengatakan kalau nggak ada data terus berpendapat, ya itu karangan. Ya nggak apa-apa sih. Anda jujur. Makasih. Kita sudahi dulu kali. Ya oke. Iya. Makasih ya Bang ya. Kejujuran Anda Bang. Oke, makasih. Gimana? Siapa? Desali? Rehat? Lanjut diskusi, nggak ada lagi diskusinya. Banyuma juga istirahat. Ibu Teti jujur lah tadi itu. Kalau nggak ada jangan ngarang dong kata dia. Pak Sipul, udah tidur belum Pak Sipul? Belum Bang, baru makan Bang, lapar aku. Makan malam-malam kagak gendut nanti. Ya udah gendut Bang, mau gimana? Saya kalau malam jarang makan, sekali doang. Habis maghrib biasanya makan, udah. Saya kalau udah kena yang ngeyel-ngeyel, naik asam lambung Bang. Tadi saya lihat di grup alamatnya si Yoga itu ya, bener kali itu ya Bang ya? Si borong-borong apa ya? Ada si borong-borong di sana. Jauh Bang. Oh jauh ya. Masuk kota Medan apa luar kota? Luar kota Bang. Oh. Mungkin perjalanan 5-6 jam lah. Wih jauh juga ya. Jauh. Tapi medan jalannya nggak seperti waktu ke kampungnya Sinada gitu ya? Sama Bang, ke sana juga arahnya. Oh sama. Samosir kan pulau. Memang Pulau Sumatera ini luasnya nggak ketulungan ya? Iya. Mulai dari Aceh sampai Merak. Lampung. Ya, sampai Bakauheni. Lampung. Iya. Sampai Bakauheni itu. Kanda, izin Kanda. Iya, bubar aja ya. Waktu ditutup di sini hujan deras banyak banget. Boleh, silakan. Ya oke, terima kasih buat semuanya. Kita tutup dulu di sana hujan, Banyuma perlu istirahat. Ya, mohon maaf ya atas segala hilap. Ini diskusi bukan provokasi, ini edukasi. Semoga bermanfaat kita semua. Sekali lagi kami dari sahabat Banyuma Apologet Islam Indonesia mengucapkan apabila ada kata hilap
Kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup deh, Charlie.